Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini, di antara rumah-rumah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat-Nya, menurunkan maghfirah-Nya, rezeki-Nya kepada mereka orang-orang yang senantiasa duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kita pada malam hari ini di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, saya ingin sampaikan kepada para jamaah sekalian bahwa materi pada malam hari ini adalah di antara materi-materi yang sangat penting, yaitu tentang anjuran memperbanyak sujud dan keutamaan-keutamaannya. Kita ketahui bahwa salat merupakan perkara yang paling diprioritaskan oleh seorang muslim. Salat merupakan tiang daripada agama yang mulia ini. As-salatu imaduddin, atau di dalam riwayat yang lain ra'sul amril Islam wa amuduhus salah. Ya, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat. Ya. Jadi salat merupakan perkara yang sangat penting, yang sangat prioritas di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka jemaah sekalian, siapa saja yang memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka Allah pasti akan memprioritaskan dirinya. Dan barang siapa yang tidak memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya, jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi bisa menjadi orang-orang yang prioritas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara orang-orang yang tidak memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya. Allah Subhanahu wa taala memanggil setiap hari tapi dia tidak datang. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada ampunan, maghfirah, rahmat, tapi dia lalai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai dengan dunianya, dia lalai dengan pekerjaannya, dia lalai dengan anaknya, dia lalai dengan hartanya. Padahal harta dan anak-anak yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dapat menolong kesusahan-kesusahan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan perkara yang demikian, lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang-orang yang khasirun, mereka termasuk orang-orang yang rugi. Jemaah sekalian, saya yakin bahwa di antara para jemaah sekalian banyak yang meninggalkan kewajiban-kewajiban di rumahnya untuk datang memenuhi panggilan-panggilan Allah, untuk menjalankan salat 5 waktu, kemudian untuk duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Mungkin ada yang meninggalkan aktivitas duniawinya, mungkin ada yang meninggalkan pekerjaannya untuk duduk di majelis-majelis ilmu, yang merupakan itu kenikmatan yang paling besar. Duduk di dalam majelis ilmu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Seorang muslim mengikhlaskan pekerjaannya, mengundurkan pekerjaannya untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu,
adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagia hidup seorang muslim ketika langkah kakinya, ketika setiap tujuan daripada hidupnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang menuju kepada majelis-majelis ilmu adalah di antara langkah-langkah kaki menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang diarahkan oleh seorang muslim untuk mendatangi majelis-majelis ilmu adalah merupakan langkah mendekatkan diri kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang letih bekerja, lelah, menghabiskan waktunya untuk mencari rizki. Akan tetapi banyak orang yang tidak tahu bahwa rizki yang sebenarnya ada di dalam majelis-majelis ilmu. Bukankah di dalam majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya? Dan rahmat yang paling terbesar atau rizki yang paling terbesar adalah memahami daripada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika orang-orang duduk di dalam majelis-majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, membukakan pintu keberkahan dunia bagi mereka orang-orang yang memiliki hutang, maka datanglah di dalam majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunasi hutang-hutang kalian. Bagi mereka orang-orang yang sakit, bagi mereka orang-orang yang sulit di dalam perekonomiannya, datanglah di dalam majelis-majelis ilmu, karena sesungguhnya bukhul rezeki ada di dalam majelis-majelis ilmu. Ketahuilah jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kelapangan bagi siapa saja yang mempelajari ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala akan jamin rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan jaga dirinya dari segala keburukan. Maka beruntunglah mereka orang-orang yang senantiasa istiqamah melangkahkan kaki menuju ke majelis-majelis ilmu. Mungkin ada di antara para jamaah sekalian yang mungkin datang, mungkin tidak memahami daripada apa yang disampaikan oleh para pemateri. Akan tetapi yakinlah bahwa duduk-duduknya orang-orang di dalam majelis ilmu tidak akan merugikan orang lain. Maksudnya adalah dia akan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut orang yang sedang beribadah, orang yang menunggu di antara waktu salat dengan salat yang selanjutnya di dalam masjid, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sedang salat. Maka jemaah sekalian, ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang salat dan sujud, kadangkala dianggap oleh sebagian kaum muslimin bahwa salat 5 waktu itu hanyalah sebagai aktivitas rutinitas sehari-hari. Ada yang sebahagian melakukan hal seperti itu, hanya sebagai rutinitas saja, tidak pernah ingin untuk mendalami atau mempelajari dari setiap bacaan, gerakan, bahkan tidak pernah mengoreksi dirinya sendiri apakah bacaan dan gerakan salat yang dia kerjakan itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, di saat salat telah didirikan oleh seorang muslim, banyak di antara kaum muslimin yang lekas bergegas meninggalkan tempat salatnya, padahal di sana banyak keberkahan. Orang yang duduk setelah salat 5 waktu didoakan oleh para malaikat, selama dia tidak berpindah dari tempat duduknya, maksudnya tidak keluar dari masjid atau tidak batal dari wuduknya, maka senantiasa didoakan oleh para malaikat.
Ya, orang-orang yang selesai melaksanakan salat fardu masih banyak amalan-amalan yang lain seperti zikir atau misalnya salat rawatib. Ya, salat yang mengiringi salat wajib. Ya. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lamu anna khairu a'malikumus shalah." Ketahuilah sebaik-baik amal yang kalian lakukan adalah salat. Jadi amalan yang paling utama adalah salat, jemaah sekalian. Ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwa amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka coba perhatikan salat-salat kita masing-masing. Jangan sampai karena kita lalai dengan kewajiban ini kemudian rusak atau merusak daripada amalan-amalan ibadah yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana salat seorang hamba. Kalau amalan salatnya baik, bagus, maka amalan-amalan yang lainnya akan dianggap bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang pertama yang dituliskan atau yang disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi kathratis sujud, alaika bi kathrati sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'ah." Hendaklah kalian memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dari dosa-dosamu. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa memperbanyak sujud di sini maksudnya adalah memperbanyak salat. Ya, memperbanyak salat. Maksudnya salat-salat sunnah, ya. Kalau salat wajib tidak bisa ditambah lagi. Seperti itu sudah jumlah rakaatnya. Akan tetapi salat-salat yang bisa kita kerjakan, yang lainnya, yang kita bisa menambah atau memperbanyak sujud yang kita kerjakan adalah salat-salat sunnah. Ya, ada yang namanya salat rawatib, ada yang namanya salat sunnah mutlak. Banyak ya salat sunnah, ya, yang bisa kita kerjakan. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari, kata beliau, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bermalam bersama Rasulullah. Fa'ataituhu biwudu'ihi. Kemudian kata beliau, aku membawa air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keperluan buang hajat dan wudunya. Ya. Faqala li, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Sal." Kata Rasulullah, "Minta." Kamu minta apa? Saya kasih. Kata Rasulullah, mintalah apa yang mau kau minta, saya akan kasih. Sal, kata Rasulullah. Fakultu, kemudian aku mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Kata Rabi'ah, aku meminta agar aku bisa menemanimu di surga, kata beliau. Qala, kemudian kata Rasulullah, au ghairu dzalik, apakah ada yang selain daripada itu? Qultu huwa dzak, aku mengatakan itu saja. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, fa'inni ala nafsik bi kathratis sujud, maka bantulah aku, kata Rasulullah, untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melaksanakan sujud. Maksudnya banyak melaksanakan salat. Hadis riwayat Muslim. Jadi jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini kita dapat mengambil satu
pelajaran yang sangat berharga bahwa harta yang termahal yang bisa kita dapatkan bukan dunia. Harta yang paling mahal, yang paling istimewa bukanlah dunia. Akan tetapi dengan mendapatkan keberkahan di dalam hidup, di dalam beramal untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, itu harta yang paling mahal. Keberkahan di dalam beramal saleh. Banyak di antara orang yang memiliki kesempatan yang sama, jemaah sekalian, tapi tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Betapa banyak orang-orang yang badannya sehat, tubuhnya kuat, tapi tidak mampu datang ke masjid untuk menjalankan salat 5 waktu, untuk memperbanyak sujud, untuk datang di masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, bahkan kendaraannya berjejer di rumah-rumahnya, tapi satupun kendaraan itu tidak ada yang bisa mengantarkan ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang memiliki kekuasaan, kedudukan, jabatan yang tinggi, tapi tingginya jabatan itu tidak dapat memudahkan dia untuk datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka harta yang paling mahal adalah mendapatkan keberkahan di dalam hidup, dalam beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau lisan kita setiap hari bisa berzikir, Masya Allah, nikmat luar biasa itu. Tidak semua orang dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Kalau seandainya lisan kita ini mudah dan gampang untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari ayat-ayat Allah, maka ini merupakan nikmat yang paling besar, karena tidak semua orang yang memiliki lisan dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Berapa kali kita membaca Al-Quran, jamaah sekalian, setiap hari? Nah, ini menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri. Semua orang memiliki waktu yang sama, tapi tidak semua orang memiliki keberkahan waktu yang sama. Semua di antara kita memiliki waktu yang sama, 24 jam dalam sehari, tapi di antara kita memiliki perbedaan-perbedaan. Ada orang-orang yang dimudahkan berzikir, ada juga tidak. Ada orang yang dimudahkan tepat waktu ketika sholat 5 waktu, ada juga tidak. Ada orang yang dimudahkan untuk datang ke majelis-majelis ilmu, ada juga yang tidak. Padahal memiliki waktu, kesempatan yang sama, memiliki kemampuan yang sama, tetapi di dalam keutamaan dia mendapatkan pahala yang beda-beda. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini, ketika sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ditawari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta apapun yang dia mau minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jemaah sekalian, pada saat itu Rasulullah adalah selain seorang nabi, ya, dia juga seorang pemimpin, seorang raja. Ya. Biasanya kalau orang-orang yang dekat dengan raja dimudahkan segala urusannya, maksudnya urusan dunianya. Tapi ketika dia memiliki kesempatan untuk meminta kepada Rasulullah SAW, sahabat yang mulia ini tidak meminta dunia, karena dia tahu, karena dia paham bahwa dunia ini hanyalah sementara. Dia meminta kepada Rasulullah SAW apa? Agar dimasukkan ke dalam surga. Ya. Agar dimasukkan ke dalam surga. Bukan meminta unta yang banyak untuk dipelihara, tidak meminta kambing dan domba untuk dipelihara,
tidak meminta kepada Rasulullah satu jabatan menjadi gubernur atau yang lainnya. Tapi sahabat yang mulia ini, dia meminta kepada Rasulullah SAW agar menjadi sahabatnya di surga. Masya Allah. Maka ini harus menjadi teladan bagi kita jemaah sekalian, bahwa kiblat kita adalah akhirat, tujuan kita adalah akhirat. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia ini. Ya. Sudah banyak sejarah mencatat bahwa tidak ada sampai saat ini orang yang kekal hidup abadi, tidak ada. Meskipun dia memiliki harta yang banyak, ujung-ujungnya dia akan meninggalkan dunia ini. Ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka sudah sewajarnya, sudah sepantasnya seorang muslim kembali kepada hakikatnya, yaitu senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari kebahagiaan akhirat. Sadarkan diri kita bahwa kita bukan bertujuan untuk tinggal selama-lamanya di dunia ini. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang selanjutnya dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi kulla yawmin sintai ashrah rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa buniya lahu baitun fil jannah." Qalat Ummu Habibah, fama barihtu usallihinna ba'du. Ya. Tidaklah seorang hamba muslim melakukan salat sunnah yang bukan wajib karena Allah sebanyak 12 rakaat di dalam setiap hari, melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah atau istana di surga. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha mengatakan, setelah aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan salat-salat tersebut. Ya. Jemaah sekalian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga kepada kita. Ini kesempatan bagi kita nih, yang memiliki jargon, ya, ingin masuk surga, maka ikutilah jejak-jejak orang-orang yang dijamin masuk surga. Di antara jaminan dari Rasulullah SAW bagi mereka yang istiqamah melaksanakan salat atau mengistiqamahkan 12 rakaat setiap hari di dalam hari-hari yang dia lewati, Rasulullah menjamin baginya surga. Allah bangunkan baginya istana di surga. Masya Allah. Jadi jemaah sekalian, memperbanyak sujud di dalam salat, maksudnya memperbanyak salat sunnah, ya, memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah dapat mengangkat derajat seorang di hadapan Allah dan juga menghapus dosa-dosanya. Dan juga dijanjikan mendapatkan istana di surga bagi mereka orang-orang yang menjaganya. Ya, hadis yang selanjutnya dari Ma'ad bin Abi Talhah. Ia berkata, aku pernah bertemu Thauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepadanya, beritahukan aku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Maka ketika itu Thauban malah diam, sampai ditanya kedua kali, ketiga kali, baru dia mengatakan, ya, aku pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, alaika bi kathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosa-dosamu.
Lalu kemudian Ma'bad berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda dan bertanya hal yang sama seperti itu. Lalu sahabat Abu Darda mengatakan sebagaimana yang dijawab oleh Thauban kepadaku. Jadi jamaah sekalian, di antara faedah hadis-hadis yang telah kami bacakan, yang pertama bahwa memperbanyak salat, khususnya salat sunnah, adalah merupakan wasilah mengangkat derajat seseorang. Ya. Jadi memperbanyak salat atau memperbanyak sujud, ya, merupakan wasilah diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sujud. Di mana sujud merupakan amalan yang paling tinggi. Ya, di mana sujud merupakan amalan yang menampakkan tingginya ketundukan seorang hamba kepada Allah. Ya, ketika seorang sujud, ya, anggota tubuh yang paling mulia diletakkan di bawah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa seseorang tidak boleh sujud kepada makhluk. Karena sujud itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh bagi makhluk. Maka faedah yang selanjutnya, tidak boleh bagi seorang muslim bersujud kepada selain Allah. Karena sujud adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba harus menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sujudnya, tidak boleh kepada yang lainnya. Ya, jadi tidak boleh sujud kepada manusia, apalagi kepada pohon, kepada jin, syaitan, tidak boleh. Ya, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sujud kepada berhala dan kuburan. Ini bagi orang-orang yang bersujud kepada berhala dan kuburan-kuburan, merupakan perbuatan syirik yang mengakibatkan pelakunya keluar dari agama Islam. Ya. Dan semoga kita terlindung dari perkara tersebut. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya, tidaklah disebut sujud kecuali dengan seorang hamba menempelkan 7 anggota tubuhnya ke tanah. Yang pertama, dahi dan hidungnya. Yang kedua, 2 telapak tangannya. Yang ketiga, 2 lutut. Dan yang terakhir, kedua kakinya. Ya, itu yang harus ditempelkan di tanah atau di lantai atau di tempat sujud. Ya, jika seorang tidak meletakkan 7 anggota sujud ini, ya, ke tanah atau maksudnya ke tempat sujud, misalnya kedua kakinya, ya, diangkat sampai dia selesai, maka sujudnya tidak sah. Atau mungkin misalnya ada yang sujud tangannya tidak nempel, ya, tangannya tidak diletakkan di tanah misalnya, maka tidak sah sujudnya. Jadi 7 anggota sujud ini harus, ya, nempel di atas tanah. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang selanjutnya tentang keutamaan sujud dan memperbanyak doa di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Fa'akthirud du'a, maka hendaklah memperbanyak doa di dalamnya. Jadi ini anjuran untuk memperbanyak sujud dan berdoa di dalamnya. Jadi hadis ini yang menunjukkan tentang keutamaan sujud dan anjuran untuk
memperbanyak doa di dalamnya. Dan ketahuilah bahwa ketika seorang sujud itu, di sana doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun di waktu sujud, maka hendaklah bersungguh-sungguh untuk berdoa kepadanya, karena pantas untuk dikabulkan doa-doa tersebut." Ya. Jadi jemaah sekalian, ketika seorang sujud, maka di sanalah waktu yang mustajab doa itu untuk dikabulkan. Maka perbanyak doa di situ. Ya tentunya ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membaca zikir khusus, yaitu ketika sujud. Membaca zikir khusus ketika sujud. Setelah itu baru memanjatkan doa. Ya. Doanya yang bagaimana? Ya, bebas. Doa apa saja yang kita mau. Lalu kapan kita berdoa? Apakah hanya di sujud terakhir atau sujud yang pertama? Disebutkan oleh para ulama, di semua sujud. Karena ada sebahagian orang yang berpendapat bahwa sujud dilakukan di sujud yang terakhir. Nah, ini merupakan kekeliruan. Ya, maksudnya doa dilakukan di sujud terakhir. Ini merupakan kekeliruan. Ya. Dianjurkan untuk membaca doa di setiap sujud. Ya, di setiap sujud. Ya. Dan jangan lupa ketika seorang sedang sholat, kemudian di saat posisi sujud, jangan lupa mendoakan orang tua kita. Ya. Memperbanyak membaca doa untuk kebaikan orang tua kita. Ya. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, bagi para anak-anak yang ya, sengaja meninggalkan doa untuk orang tuanya, maka sudah cukup bagi dia disebut sebagai anak yang durhaka. Maka jemaah sekalian, ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW kepada kita agar memperbanyak sujud dan memperbanyak doa ketika sujud. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut agar menjadi golongan termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan, yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dan senantiasa mendapat ampunan dan ridhonya. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.